Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan salatu wassalaman amma ba'd. Para santri, keluarga besar Pondok Pesantren Tebu Ireng, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bersama-sama bisa melakukan sambung rasa melalui kegiatan orientasi yang dilakukan oleh Pondok Pesantren Tebu Ireng dalam rangka untuk memantapkan diri kita menjelang memasuki kegiatan di tengah-tengah pondok pesantren. Kehadiran kalian nanti setelah segala situasi memungkinkan untuk bisa masuk ke pondok pesantren. Kali ini saya diminta oleh panitia yang menyiapkan materi ini untuk menjelaskan yang terkait dengan persoalan konsep ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dalam kita menjalankan syariat atau tuntunan agama Islam yang kita cintai ini. Para santri dan keluarga yang saya banggakan, bahwa Islam sebagai sebuah agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada intinya adalah untuk memberikan kesejahteraan, mengguiden ya, mengawal, mengatur kehidupan ini agar supaya betul-betul bisa mencapai kehidupan yang baik, yang maslahah dalam bahasa agama. Agama diturunkan oleh Allah betul-betul untuk manusia, untuk kemaslahatan manusia. Karena untuk kemaslahatan manusia, maka seluruh ajaran agama atau syariat agama ini betul-betul memungkinkan untuk bisa dilaksanakan oleh manusia. Sehingga tidak ada satupun ajaran Islam yang tidak makdur, yang tidak memungkinkan alal mukallafin terhadap orang-orang yang dibebani hukum ini. Oleh karena itulah maka keyakinan ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Islam adalah agama yang terbaik. Lalu kemudian kita berusaha untuk memahami Islam itu dengan benar, dengan baik. Tentu segala sesuatu punya ahlinya. Dalam kehidupan ini semuanya lah ada mereka yang oleh Allah ditunjuk untuk mewakili dari kelompok manusia untuk mempunyai keahlian-keahlian tertentu. Ketika kita berbicara agama, maka yang punya keahlian itu adalah para ulama. Dalam bahasa agama, orang-orang yang diberikan ilmu secara khusus oleh Allah untuk mendalami agama secara baik ini. Para santri dan keluarga yang berbahagia, dalam Islam kita kenal ada prinsip ajaran yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Mengapa harus ada pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah? Kok tidak lalu Islam saja? Jadi ketika ditanya mengapa, maka jawabannya adalah Islam diturunkan oleh Allah ini tidak semuanya syariat atau ajaran yang diberikan ini bersifat terperinci, bersifat detail yang bisa langsung diamalkan. Tetapi ajaran itu terkadang masih membutuhkan adanya proses pemahaman. Proses memahami terhadap dalil, baik itu Al-Quran atau hadis. Al-Quran diturunkan oleh Allah pun sesungguhnya adalah hampir semua ayat Al-Quran itu lebih banyak berbicara, kalau itu persoalan hukum ya bersifat mujmal, kalau tidak begitu yang bersifat am atau bersifat mutlak. Yang bentuk-bentuk lafaz seperti itu membutuhkan adanya penjelasan atau penafsiran. Paling tidak memahami satu ayat harus difahami dalam konteks tertentu, harus terkait dengan ayat yang lain, bahkan nanti harus terkait dengan hadis atau dengan konteks situasi latar belakang sebab yang diturunkan dari sebuah ayat atau hadis ini. Karena itulah maka perlu proses pemahaman. Nah, di tengah pemahaman itulah maka lalu kemudian memunculkan potensi adanya perbedaan-perbedaan. Adanya ikhtilaf, adanya perbedaan, ikhtilaful aqwal, perbedaan berbagai macam pendapat, ikhtilaful ara, perbedaan pandangan, pikiran, persepsi yang terkait dengan penjelasan atau penafsiran Al-Quran. Nabi Muhammad sendiri diutus oleh Allah sesungguhnya adalah litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Jadi ada otoritas khusus. Nabi ini diberikan otoritas untuk memberikan penjelasan terhadap apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran. Ketika Allah memerintahkan aqimus shalat di dalam Al-Quran itu,
Maka tentu kita tidak bisa melakukan itu tanpa adanya penjelasan Kanjeng Nabi. Nabi menjelaskan dengan praktek bagaimana sholat itu dilakukan. Sehingga Nabi dawuhno, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Jadi kalau kita langsung berbicara Quran saja ya tidak bisa gitu. Al-Quran adalah pedoman konstitusi tertinggi yang perlu penjelasan penjabaran. Yang diberi otoritas pertama untuk menjabarkan, menjelaskan adalah Kanjeng Nabi. Setelah Nabi tidak ada, Nabi mendelegasikan al-ulama warasatul anbiya. Ulama, orang yang alim di bidang ilmu agama, itu yang meneruskan. Mewarisi itu artinya meneruskan terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi untuk menjelaskan. Tugas-tugas kenabian itu lalu kemudian diteruskan oleh para ulama ini. Maka oleh karena itu, ketika kita berbicara sholat tadi contohnya, tidak mungkin di dalam Quran tidak ada sholat sehari itu berapa kali, cara sholatnya, rakaatnya berapa, tata caranya tidak ada. Di dalam Quran tidak dijelaskan langsung, tapi Nabi lah yang memberikan contoh, litubayyina linnasi ma nuzila ilaihim. Ada otoritas yang diberikan oleh Allah untuk menjelaskan terhadap apa yang di dalam Al-Quran. Nah, ketika Nabi wafat, maka terjadi problem yang terkait dengan bagaimana penjabaran banyak aspek yang oleh Nabi terkadang dijelaskan dengan beberapa pilihan. Nah, inilah yang lalu kemudian memunculkan potensi adanya perbedaan yang cenderung membangun adanya kelompok-kelompok tertentu yang disebut dengan firqah. Dan firqah ini lalu kemudian terseret oleh banyak berbagai macam kepentingan. Kepentingan politik, kepentingan ekonomi, kepentingan kekuasaan, macam-macam lah gitu ya. Kepentingan harga diri, prestise, macam-macam. Latar belakang orang yang berbeda ya. Jadi berbagai macam kepentingan ketika masuk dalam satu proses pemikiran yang terjadi di dalam seseorang, maka kepentingan itu yang berpotensi menyeret atau menciptakan firqah-firqah, kelompok-kelompok di dalam pemahaman terhadap Islam ini. Maka Nabi lalu memberikan batasan bahwa ketika umatku nanti muncul menjadi sekian firqah, maka ada satu firqah yang oleh Nabi disebut dengan firqah an-najiyah, yang selamat ya. Firqah najiyah itu siapa? Adalah hum ahlus sunnati wal jamaah. Lalu sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Ahlus sunnah niku sinten wahai Rasul? Ahlus sunnah ma ana alaihi al-yauma wa ashabi. Jadi Nabi memberikan penegasan, sing dimaksud ahlus sunnah itu adalah sesuatu amalan atau perbuatan syariat yang aku lakukan dan yang dilakukan oleh para sahabatku. Kenapa Nabi menyebut dengan para sahabat? Karena sahabat ini yang secara terus-menerus bersama dengan Kanjeng Nabi, yang terus-menerus hidup bersama Kanjeng Nabi, yang lalu kemudian memahami terhadap apa yang dilakukan oleh Nabi, apa yang didhawuhi oleh Nabi, apa yang dirasakan oleh Nabi, situasi apa yang menyertai ayat itu diturunkan, namanya asbabun nuzul. Situasi apa Nabi ketika dawuhno atau melakukan sesuatu, namanya asbabul wurud dalam hadis. Itu semua menjadi pertimbangan yang bisa menjadi pedoman untuk memahami terhadap pemahaman Al-Quran, hadis yang ketika itu belum dijabarkan oleh Kanjeng Nabi. Maka Nabi menyebutkan sahabat ini. Jadi kita tidak mungkin memahami agama itu langsung dengan pikiran kita, atau dengan kita mendapatkan ilham kita lalu tidak boleh. Tidak bisa seperti itu. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan bahwa siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Siratal ladzina an'amta, ihdinas siratal mustaqim. Kita memohon kepada Allah ditunjukkan pada jalan yang benar. Jalan yang benar itu pemahaman agama yang benar, pemahaman kehidupan yang benar. Jalannya siapakah itu? Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan pemikiran, perilaku, tradisi yang dilakukan alladzina an'amta alaihim, orang-orang yang telah Engkau berikan kenikmatan. Amta alaihim itu adalah para sahabat, para anbiya, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in dan seterusnya yang diberikan ini. Itu yang dimaksudkan ini. Oleh karena itu, munculnya Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memberikan batasan yang terkait dengan bagaimana memahami agama Islam yang benar ini.
ketika kita memahami bahwa munculnya firqah itu adalah sebuah kemungkinan di dalam agama kita, karena kemungkinan terjadinya persepsi dan pemahaman yang berbeda lalu munculkan banyak firqah. Di antaranya ada firqah namanya kelompok atau golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tadi yang saya sebutkan ma'ana alaihi al-yauma wa ashabi. Sesungguhnya ajaran apa yang diberikan oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah? Para ulama agar supaya standar pemahaman atau penjelasan pengamalan ajaran Islam yang berprinsip bermadzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik, lalu kemudian membuat sebuah batasan. Kalau di dalam bidang akidah itu mengikuti pemikiran yang diberikan oleh Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi. Karena kita tahu di dalam bidang akidah ini begitu banyak pemikiran-pemikiran tentang Islam yang cenderung lalu kemudian keluar dari pemahaman tentang akidah yang benar. Pada intinya lalu kemudian dirumuskan adanya sifat Allah yang 20, yang diantaranya pada intinya adalah sifat wajib Allah itu adalah seluruh sifat yang bersifat kamaliyah. Kamaliyah itu yang sempurna, bahwa Allah adalah zat yang sempurna, yang tidak mungkin, yang mustahil kalau Allah itu mempunyai kekurangan, mempunyai ketergantungan, mempunyai kesamaan dengan makhluknya. Allah zat yang maha awal, yang tidak ada awalnya, yang tidak akan pernah berakhir. Allah tidak membutuhkan kepada siapapun. Allah itu ada, adanya Allah itu ada yang tidak diadakan. Kalau seluruhnya selain Allah, masih wallah yang namanya alam makhluk itu adalah ada yang diadakan. Dia pernah tidak ada, lalu kemudian menjadi ada, dan bahkan berpotensi menjadi tidak ada kalau Allah itu menghendaki. Nah, itulah sifat-sifat yang melekat. Sehingga pada intinya Allah itu adalah mukhalafatun lil hawadis. Kata kuncinya ada di sana, bahwa kehidupan ini diciptakan dari tidak ada menjadi ada, dari yang tidak ada saja menjadi ada, maka kemungkinan yang tidak ada lalu kemudian akan diadakan Allah lagi itu sangat mungkin. Manusia tidak ada, diciptakan menjadi lahir ada di dunia, lalu kemudian mati, yang kata orang menjadi tidak ada. Apakah mungkin dia menjadi ada? Mungkin ketika Allah menghendaki, karena Allah pernah menciptakan manusia dari tidak ada menjadi ada. Apalagi mengadakan sesuatu yang pernah ada, sangat mungkin itu. Logika yang harus dibangun seperti itu. Sehingga akidah di dalam keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah adalah memantapkan diri isbatul aqaid bil adillatil yaqiniyah, yaitu menetapkan, mengokohkan keyakinan kita ini dengan menggunakan dalil-dalil yang yakin, baik itu dalil nakli maupun dalil akli. Dalil nakli itu dalil yang bersumberkan dari Al-Quran dan hadis. Sedangkan dalil akli itu adalah dalil yang bersumberkan dari sunnatullah, hukum alam yang berlaku di dalam kehidupan kita ini. Ada kehidupan yang bisa kita analisa, kita fahami untuk meyakinkan terhadap keyakinan yang kita miliki ini. Ya, contoh Allah menciptakan segala sesuatu ini. Tidak mungkin segala sesuatu ini ada tanpa yang mengadakan. Allah zat yang kuasa, tidak mungkin. Contoh yang paling kecil saja ketika Allah menciptakan makhluknya yang paling kecil yang kita anggap itu remeh, yang namanya semut. Semut itu kan, kalau andai kata kita lakukan analisa dan penelitian, itu kan makhluk yang luar biasa. Kita menganggap biasa itu karena setiap hari kita melihatnya. Rutinitas itu yang menjadikan sesuatu yang mestinya luar biasa menjadi biasa. Makanya orang perlu melakukan muhasabah, perlu melakukan renungan untuk keluar dari rutinitas. Kenapa? Agar supaya dia betul-betul punya isbatul aqaid, memantapkan keyakinan di dalam kehidupan ini supaya betul-betul apa yang ada di dalam kehidupan ini mampu untuk membangun keyakinan kita untuk tidak bergeser lah, bahwa Allah adalah zat yang maha kuasa yang kita yakin. Nah, Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah dengan pemikiran Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi itu memberikan pemahaman, ya, baik dari Quran hadis maupun dari pemahaman yang ada di dalam kehidupan kita ini untuk meyakinkan tentang persoalan yang berkaitan dengan akidah itu. Kalau mazhab yang lain itu ada banyak kecenderungan untuk tajsim. Tajsim itu artinya membendakan kepada Allah, yang lalu kemudian berpotensi untuk menjadikan seseorang bisa mensalahfahami terhadap kemahakuasaan Allah, termasuk sifat-sifat Allah yang mukhalafah lil khawatis tadi ini.
Yang kedua, kalau di dalam bidang fikih, karena dalam Islam itu ada 3 komponen, yang ketiga-tiganya adalah menyatu dalam satu kesatuan. Jadi ada keterkaitan yang tidak bisa terpisahkan, yang bersifat talazumiyah. Itu yang berkaitan dengan persoalan yang menyangkut tentang pemahaman agama Islam ini. Dalam bidang fikih, ya kalau tadi saya sebutkan bahwa bidang akidah mengikuti faham Ahlussunnah, dalam Ahlussunnah wal Jamaah mengikuti faham Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi, maka dalam bidang fikih kita faham Ahlussunnah wal Jamaah ini mengikuti pada 4 mazhab. Ya, ada 4 mazhab yang kita yakini. Ada Imam Malik, ada Imam Abu Hanifah, lalu kemudian ada Imam Syafi'i, ada Imam. Kenapa harus memiliki imam ini? Karena imam ini yang dianggap dokumentasi, mempunyai tinggalan pemikiran-pemikiran yang bisa kita fahami dari hasil ijtihad yang dilakukan oleh para imam ini. Maka 4 mazhab inilah yang menjadi pedoman kita, paling tidak untuk memahami terhadap ajaran Ahlussunnah wal Jamaah di bidang fikih ini. Fikih itu sesungguhnya adalah pemahaman hukum dari dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan hadis yang bersifat dhonni. Jadi kalau kita memahami dalam disiplin ilmu ushul fikih itu ada istilah dalil yang bersifat qat'i, ada dalil yang bersifat dhonni. Dalil qat'i itu dalil yang pemahaman atau pengertian yang terkandung di dalamnya itu sudah jelas, tidak membutuhkan adanya penafsiran atau pemahaman. Jadi kalau orang bilang aqimus sholat, dalam Al-Quran ada ayat yang berbicara aqimus sholat, itu jelas. Kesimpulannya bahwa sholat itu adalah wajib, itu qat'i. Lizzakari mislu hadzil unsayain, bahwa dalam hal masalah warisan, anak laki-laki itu mendapatkan bagian 2 kali atau 2 bagian ketimbang anak perempuan yang hanya mendapatkan 1. Ini bersifat qat'i. Tidak perlu penafsiran. Nah, qat'i yang seperti ini para ulama ahli usul menyebutnya adalah dalil yang melahirkan kesimpulan hukum namanya nas. Nas adalah hukum yang dilahirkan dari dalil-dalil yang bersifat qat'i yang tidak lagi menimbulkan adanya perbedaan pendapat. Tetapi sekali lagi di dalam Al-Quran, seperti di awal saya katakan, ada dalil-dalil yang bersifat dhonni. Dhonni itu bisa jadi dalilnya bersifat am, yang dia membutuhkan adanya taksis. Ada kalanya dalil itu bersifat mutlak, yang membutuhkan adanya sesuatu yang mengqayyidi, dalil yang bersifat muqayyad. Ada yang bersifat mujmal. Sehingga karena mujmal dia membutuhkan sesuatu dalil yang bersifat mubayyan, yang perlu menjelaskan, perlu al-bayan. Pada dalil-dalil inilah yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendapat itu. Nah, inilah yang lalu kemudian melahirkan apa yang disebut dengan fikih. Fikih adalah kesimpulan hukum yang dilahirkan oleh para mujtahid dari dalil-dalil yang bersifat dhonni, yang di sana menimbulkan adanya dugaan-dugaan yang berpotensi untuk menimbulkan adanya sebuah perbedaan. Nah, dalam prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, pemahaman tentang fikih ini kita mengikuti standar pemikiran yang diberikan oleh madzahibil arba'ah, 4 mazhab yang kita kenal itu. Nah, untuk di Indonesia kita lebih ditekankan untuk pemahamannya ini mengikuti mazhab yang digariskan oleh Imam Syafi'i. Jadi mazhab Imam Syafi'i. Kenapa Imam Syafi'i? Ya satu, karena latar belakang para ulama di Indonesia ini rata-rata yang dipelajari kajiannya ketika belajar di Timur Tengah, ya, yang banyak dipelajari adalah kitab-kitab yang ditulis oleh Imam Syafi'i maupun oleh para penerusnya Imam Syafi'i, para ashabus Syafi'i, para imam-imam yang menjadi penerus pemikiran Imam Syafi'i. Maka ketika para ulama ini kembali ke Indonesia setelah belajar agama di Timur Tengah, apakah itu di Makkah, apakah itu di Madinah, apakah itu di Mesir, apakah itu di Hadramaut, dan lain-lain sebagainya, maka ketika mereka pulang lalu kemudian mengembangkan ajaran itu, maka standar pemikirannya menggunakan fikihnya Imam Syafi'i tadi ini.
Sehingga di pesantren yang didirikan oleh para ulama, semua kitab-kitab yang digunakan ini ala mazhab Syafi'i. Kayak kitab yang menjadi standar fikih dasarnya di pondok, apakah itu kitab Safinatun Najah yang berisi juga tentang akidah, Sulamut Taufik, terutama kitab Takrib, Al-Ghayah wa Takrib, itu semua dikarang ala mazhab Syafi'i. Itu mengikuti mazhab Syafi'i. Nah, di sanalah pemikiran-pemikiran yang menyangkut tentang hukum, baik itu masalah hukum ibadah maupun hukum muamalah, itu lebih banyak dipengaruhi atau mengikuti terhadap pemikiran atau mazhab Imam Syafi'i. Sehingga kalau kita di Indonesia ini, karena mayoritas ulama kiai yang mengawal masyarakat ini dari pondok pesantren, yang pondok pesantren itu kajian keilmuannya adalah menggunakan standar pemikiran-pemikiran Ahlussunnah wal Jamaah yang dalam bidang fikihnya ditekankan kepada mazhab Syafi'i, maka lalu kemudian amaliyahnya mengikuti mazhab Syafi'i. Jadi kalau sholat subuh kita juga melakukan kunut. Kunut itu ala mazhab Syafi'i. Di dalam kitab Takrib bahwa kunut disunnahkan ketika pada rakaat kedua sholat subuh, pada rakaat terakhir sholat witir, itu dengan jelas disebutkan ala mazhab Syafi'i. Sholat tarawih 20 rakaat itu mazhab Syafi'i. Meskipun untuk mazhab selain Syafi'i, dalam 4 mazhab tadi bisa berbeda dengan Syafi'i. Sesungguhnya masih dalam konsep Ahlussunnah sesungguhnya. Ya, sesungguhnya masih sama Ahlussunnah. Cuman di Indonesia ini lalu kemudian ditekankan oleh para ulama ala mazhab Syafi'i dengan pemikiran-pemikiran yang dilahirkan dalam kitab ini. Oleh karena itulah para santri, Anda kalau masuk di pondok pesantren nanti akan mempelajari terhadap kitab-kitab yang semuanya itu adalah ala mazhab Syafi'i pada tingkat awal, yang baru lalu kemudian dikembangkan kitab-kitab yang bersifat muqaranatul madzahib, perbandingan mazhab pada tingkat lanjutannya. Ketika nanti kalian masuk di tengah-tengah pondok pesantren, nanti akan mendapatkan semua tadi yang saya jelaskan tadi, pemahaman, pemikiran tentang keagamaan yang berprinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian yang ketiga, dalam bidang akhlak atau tasawuf, ini kita mengikuti kepada prinsip ajaran yang diberikan oleh Imam Junaid al-Baghdadi, termasuk oleh Imam Al-Ghazali. Ini adalah standar ajaran kita di bidang tasawuf ini. Karena sekali lagi, kenapa perlu standarisasi pemahaman yang lalu dibatasi dalam sebuah mazhab pemikiran, supaya tidak terjadi adanya bias, kemungkinan potensi terhadap penyimpangan yang terkait dengan pemahaman agama, karena tidak semua orang itu punya kemampuan untuk memahami langsung, gitu ya. Sehingga perlu ada orang yang menggaiden, yang menunjukkan, dan itulah yang disebut dengan mazhab. Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu mewajibkan orang awam itu wajib at-taqayyud bimadhhabin. Ya, dalam kitabnya yang diajarkan Risalah Sunnah wal Jamaah itu disebutkan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa bagi orang awam ini wajib mengikatkan diri taqayyud bimadhhabin wahidin, bimadhhabin muayyanin, supaya apa? Punya kejelasan di dalam standar dia mengamalkan ajaran agama ini. Dan supaya tidak bias. Itu untuk orang awam harus. Nah, di dalam bidang yang berkaitan dengan tasawuf atau akhlak, kita mengikuti mazhab ini. Artinya dalam bidang tasawuf kita ini menyeimbangkan antara kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Tidak boleh ada perbedaan. Dunia ini menjadi penting bagi kita orang mukmin untuk mazratul akhirah. Dunia bukan segala-galanya ketika kita berpikir dunia untuk dunia. Dunia ini sekedar mazra'ah. Sehingga kita boleh punya duit banyak, tapi duit banyak itu mindsetnya, memahaminya atau paradigma kita menjadi orang kaya itu kayak apa, itu ada ajaran tasawufnya. Sugio tapi sugih duitmu iku kanggo kita mengabdikan diri kepada Allah. Kita boleh punya jabatan. Jabatan itu harus kita miliki ketika kita mampu. Tapi jabatan itu untuk apa? Tidak berhenti untuk memiliki sesuatu. Itu keyakinan yang dibangun. Kita ini boleh memiliki apa saja ketika Allah mengendaki itu. Tetapi pemilikan kita ini bukan milik kita atau untuk kita. Ada tujuan yang lebih besar. Tujuan itu adalah untuk semakin memantapkan diri kita, memaksimalkan diri kita di dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tasawuf atau akhlak yang dibangun di dalam Islam adalah akhlak yang mampu untuk membangun keseimbangan diri kita. Bagaimana kita memahami dunia ini dan lalu mempersiapkan dunia ini untuk kepentingan akhirat ini. Bagi seorang muslim, apapun kehidupan ini bisa menjadi kebaikan. Seorang yang beriman, orang yang soleh, apapun yang kita miliki, apapun yang kita terima dari Allah,
sesungguhnya adalah merupakan ibadah, merupakan kebaikan. Dengan catatan kita betul-betul mampu memahami dan melakukan itu dengan nawaitu, dengan kebaikan niat dalam hati kita untuk melakukan segalanya itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Para santri sekalian dan keluarga yang berbahagia, saya simpulkan dari apa yang saya pahami bahwa kehidupan kita di dalam beragama dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah menyeimbangkan antara 3 hal, menyatukan dalam langkah kepada 3 hal tadi ini ya. Dalam bidang akidah, akidah ini ibaratnya adalah fondasi yang tidak tampak, tetapi fondasi ini akan menentukan bangunan yang di atasnya. Bangunan di atasnya itu adalah syariat, fikih tadi itu, bangunan Islamnya. Bangunan di atas itu kuat apa tidak, kita lihat fondasinya. Meskipun kita tidak pernah melihat fondasinya, tapi kita tahu ketika bangunan itu lantai 2, lantai 3 tentu dia jauh lebih kuat ketimbang bangunan yang hanya 1 lantai. Bangunan yang sudah terdiri dari begitu banyak tiangnya dan sebagainya itu harus kita perindah. Perindahnya itu dengan akhlak, dengan tasawuf. Supaya betul-betul semuanya menjadi kenikmatan dan keindahan. Orang sholat menjadi kenikmatan, menjadi kebahagiaan. Yang memperindah, finishingnya itu adalah akhlak dan tasawuf itu. Jadi ketika Anda ibadah kepada Allah, ka'annaka tarahu, anta abudallah, ka'annaka tarahu, fa'illam takun tarahu, fa'innahu yaraka. Itulah puncak daripada kesempurnaan seseorang di dalam menjalankan syariat agama Islam, di dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalian para santri dan orang tua yakinlah, berada di tengah pesantren adalah sesuatu yang memberikan jaminan kehidupan yang mulia, bahagia, baik dalam kehidupan dunia dan akhirat. Diajarkan semuanya. Di pesantren itu ada semua. Kita diajari memahami agama dengan benar, memahami kehidupan dengan benar, hidup bermasyarakat dengan baik, sehingga hidup itu akan menjadi begitu indah untuk begitu banyak pilihan. Tidak hanya sekedar diajarkan keilmuan, tapi seluruh aspek kehidupan. Pesantren adalah madrasah kehidupan. Sehingga yakin kita ketika memilihkan pesantren itu adalah betul-betul mendapatkan hidayah dari Allah. Mayyuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Orang yang Allah menghendaki orang itu menjadi baik, maka orang itu akan didorong untuk mau belajar ilmu agama, dan itu hanya ada di pesantren. Semoga kita segera diberikan pertolongan oleh Allah. Segala musibah yang terjadi, wabak corona, ya, wabah corona ini Allah segera mensirnakan, lalu kita akan bisa melakukan aktivitas, termasuk bisa masuk ke pondok pesantren dengan baik, bisa belajar dengan baik. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.